Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofi, NPI 14620001115 dari kelas Emerging Teknologi A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penunjang tugas akhir. Yang pertama adalah Publish or Parent. Eh, Publish or Parent adalah sebuah aplikasi atau software yang dapat membantu peneliti atau lebih tepatnya sebagai mahasiswa kita sebagai analisis atau mengevaluasi publikasi ilmiah yang diterbitkan. Contohnya jurnal atau jurnal sebagai tugas akhir. Eh, Aplikasi ini menggunakan data yang dipublikasi pada Google Scholar, Crossgraph, PubMed, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science untuk menghitung jumlah publikasi yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti atau penerbit jurnal. Eh, dan terdiri dari indeks hierarki atau H-index, indeks citasi atau ISBN index. Eh, Kedua indeks tersebut merupakan ukuran kinerja dari peneliti yang mengukur jumlah publikasi yang telah diterbitkan serta jumlah citasi yang telah ditentukan yang diperoleh dari penerbitan jurnal tersebut. Yang pertama adalah kita buka langsung halamannya, babnya. Kita ketikkan saja publish or parent, kemudian kita yang cari download untuk versi Windows karena saya memakai versi Windows. Kemudian diklik. Untuk menghemat waktu, saya sudah mendownloadnya tadi, tetapi belum saya pasang, jadi kita pasang run as. Kemudian kita next, ketikkan I agree, kita install, kemudian kita start. Ini merupakan tampilan dari publish or perish. Tampilannya sederhana dan dapat dengan mudah digunakan. Tabnya berisikan file untuk mengelola data yang akan dikelola, file-file yang akan dikelola, kemudian edit seperti biasa, share untuk mencarikan apa yang kita mau, kemudian view untuk mengatur tampilannya, help untuk jika kita ingin memberikan pertanyaan atau mencari sesuatu. Tampilannya ada kolom untuk pencarian dan juga sampah, kemudian untuk kolom untuk melakukan hasil dari pencarian, kemudian ini untuk apa ya? Ini library untuk sumber dari jurnal yang akan dicari. Ada Crossref, ada OpenAlex, ada Google Scholar yang telah umum digunakan, terus ada Google Scholar Profile, ada Scopus, ada Semantic Scholar, ada PubMed, dan juga ada Web of Science. Kemudian ini adalah bagian dari citation matrix. Ada tahun penerbit, ada tahun citation, ada kertas, jumlah citationnya, ada jumlah halaman, jumlah tahun, nama penerbit, H-index, G-index, dan lain sebagainya. Tampilannya cukup sederhana dan cukup mudah dengan digunakan sebagai kita untuk melakukan penerbitan jurnal untuk tugas akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya akan menggunakan library Google Scholar. Karena saya yang tahu adalah Google Scholar yang paling umum. Dan kita pilih. Di sini
kita diberikan beberapa kolom untuk mencari data berdasarkan kata kunci, penerbit, tahun, nama publikasi, kata kunci, dan juga judul. Baik, kita coba kolom detailnya kita gunakan, kita masukkan apa ya, mobile application. Kemudian kita berikan tahun 2022 sampai 2023. Maksimumnya 200. Coba kita search. Nah, ini proses loading. Nah, ini merupakan hasil-hasil jurnal yang telah memiliki kata kunci publikasi name mobile application. Hasilnya cukup banyak. Jika kita klik, kita akan diarahkan ke halaman jurnalnya. Nah, baiklah, kita coba. Kita cari berdasarkan titelnya deep learning. Deep learning. Kita search, loading. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Cukup banyak ya. Kita maksimalkan hasil untuk keluaran jurnalnya 200 saja. Itu juga banyak-banyak. Kita tunggu sampai proses selesai. Jadi apa ya? Publish Paris ini mempermudah kita untuk mencari jurnal berdasarkan kata kunci yang kita gunakan. Contohnya deep learning tadi, mobile aplikasi, sama. Isinya nanti penerbit, judul, tahun. Jadi ini merupakan hasil-hasil jurnal yang berdasarkan kata kunci kita deep learning. Jika kita coba lagi, kita akan diarahkan ke halamannya. Kemudian kita coba cari lagi berdasarkan kita coba smart home. Smart home, terus kita kata kuncinya lem maksimum 200, tahunnya kita 2023, 2023. Coba kita cari apakah ada. Nah, rata-rata berbasis IoT, Internet of Things. Ini merupakan hasilnya. Beberapa jurnal yang memiliki kata kunci judul smart home, kata kuncinya lampu. Eh, sebagai penjelasan sedikit, kelebihan dari publish or parent ini adalah membantu para penggunanya untuk mengumpulkan atau menganalisis beberapa jurnal yang telah diterbitkan untuk sebagai referensi tugas akhir. Eh, Cara kerja publish or perish ini menggunakan data yang telah terpublikasi yang tersedia di Google Scholar, Coursera, PubMed, OpenLX, Scopus, Semantic Scholar, dan juga Web of Science. Tergantung kita milih library-nya apa. Di sini saya memilih library Google Scholar karena gratis dan mudah diakses. Selanjutnya, Publish or Perish ini mendukung gaya penulisan seperti di Jago, CS0,
Harvard, MLA, dan Vancouver. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dengan publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti lain dalam bidang yang sama. Jadi, membedakan dua contoh jurnal yang sama atau memiliki tema yang sama, tetapi berbeda publikasi dan juga publishernya, autornya. Kemudian memungkinkan pengguna untuk mengetahui jurnal ilmiah yang paling sering diterbitkan oleh seorang peneliti. Jadi, jurnal apa sih yang paling sering diterbitkan? Jurnal apa yang sering digunakan untuk menerbitkan suatu proyek atau hasil akhir? Kemudian memungkinkan juga untuk para pengguna untuk mengekspor hasil jurnalnya ke format CSV atau Excel, JSON dan RIS. Dan yang paling penting adalah antarmuka yang mudah digunakan oleh para pengguna. Di sini saya menggunakan publikasi nama mobile application. Setelah itu, jurnal ini jika kita ingin menganalisa seberapa sering para peneliti melakukannya, kita bisa menggunakan ini, First Viewer. First Viewer di sini fungsinya untuk mencari kesinambungan antara jurnal yang kita pilih, topik yang kita pilih, berdasarkan seberapa seringnya untuk diteliti dan dipergunakan. Di sini saya coba untuk kata kuncinya adalah mobile application, dan saya coba mendownload. Kita save dengan save result. Judulnya ini kita save result. Data yang bisa dibaca oleh First Viewer adalah data berupa RIS per gambar. Kita coba download, kita kita save, kita replace karena saya tadi bisa mencoba. Kemudian setelah itu kita buka First Viewer, ini merupakan tampilan halamannya. Ada file, item, analisis, membuat map, open map, dan lain sebagainya. Kita create, kita membuat, tipe datanya saya menggunakan create berdasarkan bibliografi data. Setelah itu kita pilih yang atas itu berdasarkan database bibliografi. Yang kedua adalah berdasarkan referensi file manager. Kemudian yang ke bawah adalah berdasarkan API. Saya pilih yang referensi manager karena filenya sudah saya download, yang list tadi. Kemudian kita next, kita open. Di depannya sini saya meletakkan di new volume kuliah semester 6 emerging teknologi referensi. Nah, ini filenya berupa format list. Kemudian kita next, kita author, maksimum autornya 25 per dokumen. Ini kita cari 600 author berdasarkan data tadi. Thresholdnya 16, kita coba turunkan, dan ada 573 threshold. Kemudian kita next, autornya 573, kemudian kita next, kemudian finish. Kita yes. Nah, ini hasilnya sudah tertampil. Hasilnya berkesinambungan antara satu penulis dengan penulis yang lainnya dengan topik yang sama. Jika semakin jauh, maka hubungannya kesinambungannya semakin sedikit. Nah, baik, terima kasih. Itu tentang First Viewers paper call. Kita taruh saja, kita ketikkan paperpoll.com. Masih loading, kita tunggu sampai koneksinya berjalan. Nah, ini merupakan halaman awal dari web paperpoll.com. Sedikit sekilas info, paperpoll.com ini adalah platform daring yang menyediakan revisi untuk makalah penelitian, esai, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen lainnya. Situs ini dirancang untuk penulis meningkatkan kualitas dalam penulisan mereka, seperti struktur, gaya bahasa,
penulisan lain-lain dan sebagainya. Paperpal ini sangat mempermudah dalam hal membantu kita sebagai mahasiswa untuk mengoreksi adanya kesalahan dalam bentuk typing atau yang kita disebut typo dan langsung ditunjukkan pembenarannya seperti apa. Jadi ini konsepnya itu memberikan identifikasi kesalahan penulisan dan juga menyarankan pembenaran penulisannya. Yang pertama kita buka websitenya, kemudian kita pilih start editing, it's free. Ini saya tadi sudah login, ini kita hapus saja. Uh, Cara menggunakannya sebentar, ini coba ya sudah saya hapus, sudah saya clear. Cara menggunakannya cukup mudah, bisa untuk mengetik, bisa dengan mengetik, bisa mengetikkan atau mendrop file dalam bentuk Word. Nah, yang pertama kita coba untuk mengetikkan saja terlebih dahulu. Kita buka artikel ini ya, Lesis, contoh referensi yang telah saya gunakan. Kita select dulu, kita pilih. Coba saya cari yang ada istilah-istilah bahasa Inggrisnya, biar mudah untuk identifikasi kesalahan penulisannya. Mana-mana, sebentar. Biasanya di abstrak sih. Oh, sudah translate ini. Ini abstrak. Coba saya kopikan saja biar cepat. Kemudian kita menuju ke halaman tadi, kita pastekan. Tercepat sistem akan menggenerate atau melakukan scanner teks yang akan kita olah. Nah, ini uniknya adalah ciri khasnya adalah Paperpal ini paling gimana? Paling bahasa yang didukung, yang paling mendukung adalah bahasa Inggris. Jadi soalnya apa? Proses kesalahan pengetikan itu paling umum adalah bahasa Inggris. Jadi dapat dengan mudah lakukan pembenaran pengetikan atau typing. Ini merupakan hasil yang telah diidentifikasi. Nah, ini yang telah dicoret adalah many types of sensor such as ultrasonic, humidity, such as ultrasonic humidity sensor. Ini merupakan suggest dan juga kesalahan dalam penulisan. Dan ini consciousness sensor, coba kita review. Nah, ini sensor merupakan kesalahan. Dan repress ini preposition usage, force so that, ya ini juga kesalahan. Nah, merah dicoret itu salah. Ya, ini. Nah, sekarang kita coba untuk menuliskan teks dengan berbahasa Indonesia. Pasti hasilnya agak ngacau atau bahkan tidak ada hasilnya. Kita pilih yang Arduino Mega 2560 pin. Coba kita pilihkan, kita pastekan. Kita tunggu generate sistemnya. Nah, kalau bahasa Indonesia, saya sering mencoba itu gini, lookingnya itu terlalu apa ya, hasilnya itu mesti benar kalau bahasa Indonesia. Soalnya kan ya kemungkinan kesalahan penulisannya itu sedikit. Tapi coba kita ganti aja. Misal Arduino Mega memiliki tas semua. Coba kita ganti gitu aja. Apakah mengefek? Coba. Ternyata tetap sama. Soalnya mengidentifikasi Indonesia itu susah di Paperpal ini. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua kita upload file dalam bentuk PDF. Coba ini sudah saya siapkan. Oh, mohon maaf, uploadnya dalam bentuk Word. Saya lupa. Kita upload.
sistem akan membaca artikel jurnal. Nah, ini sudah terbaca. Jika sudah terbaca ini langsung otomatis semua itu tidak perlu mengkopikan per paragraf. Ini sistem sudah membaca semua isi dari jurnal. Jadi kita tinggal memilih apa saja yang salah dan apa saja pembenarannya. Di sini terlihat beberapa kesalahan, 11 kata kesalahan. Yang pertama, artikel usage population. Jadi scanning sistemnya ini termasuk cepat dan langsung menggenerate semua kesalahan-kesalahan yang ada. Nah ini artikel usage, kita baca sebentar. The Internet of Things is a dynamic global network infrastructure with standard configuration capabilities and interoperable communication protocol where physical and virtual things have identities, physical attribute, and virtual personalities. Nah ini N di sini salah penggunanya. Makanya dicoret. And use smart interface and early indicate into the box. Kita di sini accept. Nah ini sudah dibenarkan. Kemudian yang kedua, perform function. Water is a source of life for humans and nutrient. Nah, ini sudah benar. Accept all. Selanjutnya ini ada yang salah. Water is one of the essential daily needs of living things in the world that cannot be swated. Ini yang salah adalah one and is water. Kita accept all. Jadi ini yang salah adalah in other word. Kita accept all juga. Otomatis belum betulkan. Accept all. Ini accept all. Terus sebuting. Nah, jadi ini yang salah adalah di, diindikatorkan stabil warna merah, ya benar warna hijau. Penggunaan yang benar maksudnya. Nah, ini langsung kita accept aja. Jadi paper ini mempermudah untuk lakukan typografi yang tepat, khususnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi sangat mempermudah kita dalam melakukan penulisan untuk jurnal atau karya ilmiah penunjang tugas akhir. Dua aplikasi tadi sangat disarankan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penulisan tugas akhir karena sangat membantu dalam penulisan maupun pencarian jurnal. Publish of Paris digunakan untuk mencari jurnal. Kemudian ini tadi Paperpal digunakan untuk melakukan pembenaran atau tipografi beberapa kalimat atau kata yang salah. Coba kita hilangkan saja. Misal coba kita cari jurnal yang bahasa Inggris. IoT tentang jurnal tentang IoT smart home. Rata-rata filenya PDF ini. Jadi harus convert terlebih dahulu. Coba ini kita pilih. Downloadnya mana ya? Ini. Nah, coba ini kita download. Downloadnya sebelah unduh referensi PDF. Kemudian kita PDF to Word. Kemudian kita drag sebelah mana tadi? Nah, ini
drag, kita tunggu, kemudian convert to Word, terus kemudian mengupload, kita download, kita pastikan, kita simpan. Setelah itu kita buka lagi halaman yang tadi paperpal lah ini, dan kita delete semua, kita upload 1 2 3 yang ininya tadi, kita upload. Nah, kalau bahasa Inggris ini oh salah. Nah ini, nah langsung teridentifikasi sama, masih menyetel. Di sini yang tertemukan adalah masih 30%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sihab. Sihab sendiri itu adalah platform yang digunakan untuk mendownload jurnal yang terkunci. Nah, di sini saya akan menggunakan jurnal tentang eh, deep learning, tentang metode GAN. Ini jurnalnya baik. Jika ingin menggunakannya, kita harus menemukan DOI-nya agar bisa kita download di Sihab. DOI-nya sebelah mana? Ini DOI-nya. Bukan untuk mendownload di Sihab. Setelah itu kita pastekan di Sihab. Kita open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dan jurnal telah berhasil kita buka, kita akses yang awalnya terkunci. Ini jurnal deep learning tadi. Adobe Firefly. Adobe Firefly ini adalah platform digital berbasis AI digunakan untuk mengedit foto biasa seperti Photoshop dan lain sebagainya. Firefly sendiri adalah bisa digunakan, ini tampilan awalnya. Kemudian kita explore Firefly. Setelah itu kita tunggu. Ini halaman awalnya. Ada text to image, tadi tulisan menjadi gambar, kemudian ada menggenerate background atau isi gambar, kemudian membuat efek pada teks, kemudian membuat generate untuk mengganti warna, 3D image dan extend image dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan fitur generative fill karena di sini saya akan mengubah foto saya yang backgroundnya normal, saya ubah ke tempat yang lainnya. Dan kita klik generate. Setelah itu kita upload gambarnya. Di sini saya sudah menyiapkan fotonya, kemudian saya upload. Ini yang pertama akan saya lakukan adalah menghilangkan background. Itu kita klik background, kita clear, kita tunggu prosesnya. Setelah selesai, di sini kata kuncinya harus menggunakan bahasa Inggris. Kata kunci di sini saya akan mengubah foto saya menjadi backgroundnya Menara Eiffel. Maka saya akan menggunakan kalimat in front of the Eiffel Tower. Nah, ini. Dan kita klik ke bagian ini. Kita tunggu, kita klik generate. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin ini tergantung koneksi, karena koneksi saya agak sedikit lemot. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini background sudah tergenerate. Ada beberapa pilihan gambar. Kita pilih yang paling
sepadan serasi. Kita pilih ini saja. Kita keep. Kemudian kita klik download. Jika ingin menyimpan, kita tunggu prosesnya beberapa detik. Kita klik dokumen. Setelah itu kita save. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan untuk tugas UAS menjelaskan tentang software Publish or Perish, Voice Viewer, Shihab, Paperpal.com, dan Adobe Firefly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.